Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir bil husna wa husnul khatimah. Allahumma ya rabbana a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana Allah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan, terutama nikmatul iman, Islam, sehat, walafiat, panjang umur, istiqomah, sehingga di malam ini kita alhamdulillah bisa berkumpul kembali di Jalsah Rabi'ah, majelis malam Rabu, dalam rangka tentunya kita mobil khususnya membaca Yasin Fadilah untuk berdoa bersama, istighosah, memohon kepada Allah agar semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kemudahan di dalam usaha kita, khususnya yang kita kerjakan, yaitu di warung Pak Haji Dedi. Tentunya semoga dimudahkan, diberikan oleh Allah dapat rezekinya, tambah berlipat ganda, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Amin. Para hadirin wal hadirat, hadirat nggak ada satu. Rahmat mana nggak ikut? Ini rahmat. Oh iya dah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan Maulid ini tentunya ini adalah momen meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya di bulan lain pun harus, tapi di bulan Maulid ini adalah yang tentunya lebih dari hari-hari lain. Kita tingkatkan, mobil khususnya mengingat Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Karena luar biasa orang yang banyak mengingat Nabi, menjalankan sunnah Nabi adalah orang yang mencintai Nabi, dan nanti di akhirat itu amal soleh itu hanya 3%. Potensinya itu bisa kita selamat di akhirat itu 3%. Selebihnya adalah fadl Allah, rahmat Allah. Orang masuk surga itu kalau dengan amal pasti nggak bisa, neraka pasti. Karena kalau dibanding kalau kita ibadah aja nih, dari mulai balik sampai meninggal dunia, pokoknya 70 tahun ibadah kepada Allah, tidak maksiat sedikit pun, ibadah doang, itu jika ditimbang dengan kenikmatan mata sebelah saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, masih lebih banyak nikmat Allah mata sebelah itu daripada ibadah kita. Maka kalau mau dihisab amal kita, nggak akan mungkin kita akan selamat. Kebanyakan manusia akan masuk neraka, itu pun dari orang muslim, apalagi orang kafir. Maka siapa orang yang berperan penting nanti di akhirat? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini banyak sekali hadis dan dalil Al-Quran menerangkan tentang syafaat. Ketika yashfa'u illa Allahu la ilaha illa man dzalladzi yashfa'u illa bihi. Tetapi syafaat itu bisa diberikan
oleh Allah atau bisa dilakukan oleh Nabi atas izin Allah. Maka akhirnya dalam ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, di akhirat nanti Allah memberikan wewenang kepada Nabi Muhammad untuk menolong siapapun yang dikehendaki oleh Nabi, yang mana orang itu punya sambungan kepada Nabi Muhammad, ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu lagi. Ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali cara-cara tentunya agar kita dicintai oleh mencintai, bagaimana cara kita agar tentunya bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, atau bisa dikatakan nanti akan dicari oleh Nabi SAW dan ditemukan oleh Nabi SAW. Itu keterangannya ada para ulama. Illa Rasulullah, illa Habibullah, ya munjiyal ummah bin nuri wal rahmah, bi as'abil ayyam anta maljamil. Ya munjiyal ummah Nabi SAW, yang akan bisa menyelamatkan umat di saat nanti di mahsyar orang-orang dikumpulkan dalam keadaan telanjang pakaian, telanjang kaki. Jadi nggak pakai sandal, nggak pakai pakaian, telanjang bulat. Dan diriwayatkan itu kuncupnya juga masih ada, dikembalikan oleh Allah. Kuncup itu kocok kalau di Sunda. Jadi orang sebelum sunat itu kan masih ada kuncupnya ya. Ini saya keluar di sunat belum nih? Saya keluar di sunat belum? Belum. Ini masih ada kuncupnya. Nah, itu kuncup di kemaluan itu masih ada. Nah, kita juga dibangkitkan nanti di mahsyar itu masih ada kuncupnya lagi, karena dikembalikan seperti apa adanya dan dikembalikan ke posisi yang mana posisi itu posisi terbaik kita. Kebanyakan nih di dalam keterangan ulama, posisi terbaik seseorang itu di mana orang itu paling kuatnya, paling bagusnya fisik itu usia 33 tahun. Jadi pentok dari lahir muda nanti kan dewasa. Dewasa itu ujungnya hanya di umur 33. Setelah 33 itu menurun, kualitas segala-galanya itu menurun. Kalau sebelum 33 itu masih perkembangan di dalam segala-galanya masih ada. Tapi kalau udah 33 itu udah mentok. Udah nanti segala menurun ya, aktivitas menurun, segalanya menurun. Udah 50 lebih menurun lagi, 60 ada loyo. Ada sempat, ada 70, ada tua itu ya. Nah, orang nanti dikumpulkan di mahsyar itu di usia 33 tahun, dikembalikan kepada posisi terbaik. Begitupun wanita dan pria dikumpulkan di mahsyar, menjerit orang-orang, panasan, kerepotan. Nah, di sanalah Nabi berperan. Orang mendatangi Nabi Adam menolak, mendatangi Nabi Nuh menolak, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, sampai akhirnya Nabi Muhammad lah yang bersujud kepada Allah. Kemari. Akhirnya Rasul bersujud dan Rasul diberikan wewenang untuk bisa menolong. Dan nanti orang yang dikehendaki oleh Rasul, yang ada sambungan dengan Rasul, mencintai Rasul, besar kemungkinan akan mendapatkan pertolongan. Apa pertolongannya? Di antaranya adalah ada orang yang ikhlas, tidak ada dosa, beriman dan ikhlas dan betul-betul bersih hatinya, dosanya diampuni, langsung masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Tapi ada sebagian orang yang punya dosa, ada juga dosa, dan akhirnya Rasul memberikan syafaatnya, menolong dia, memohonkan ampun daripada dosa-dosanya. Itu muslim dulu yang diutamakan. Yang pertama tentunya yang banyak sholawat dulu ya, yang banyak sholawat. Tapi di dalam hadis bahkan ada yang lebih
lebih istimewa daripada orang yang membaca salawat. As'adun nasi bisa pa'atika yaumal qiyamah, yaitu mangqala la ilaha illallah mukhlishan. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi ternyata adalah orang yang membaca la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, mukhlishan itu. Nah, ini kebanyakan dari para habaib itu menerangkan itu sholawat aja, padahal di dalam hadis Bukhari dan di dalam kitab Abi Ja'far hadisnya sahih pilihan itu la ilaha illallah. Maka ahli la ilaha illallah lah tentunya orang yang akan lebih diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang meskipun dia itu kafir, tapi dia ada sambungan kepada Rasul, wa imma sebab bahagia karena lahirnya Rasul, atau mungkin punya kedekatan dengan Nabi. Contohnya kemarin sudah dijelaskan, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi, orang terdekat dengan Nabi, tapi adalah orang yang paling pertama memusuhi Nabi. Padahal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, itu adalah orang yang paling mencintai Nabi. Itu karena sifat iriknya Abu Lahab itu. Seharusnya gini, dia gitu, dalam hatinya tuh seharusnya yang jadi Nabi itu saya, katanya. Karena dia itu memang orangnya lahap. Lahap itu dikata kemerah-merahan gitu ya. Jadi memang rupanya tampan tuh, Abu Lahab itu tampan. Jadi pada masa itu banyak yang senang sama Abu Lahab itu. Anak-anaknya juga bagus, tampan. Tapi orang yang musuh Nabi akhirnya diabadikan dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Tapi meskipun kafir, karena punya sangkutan dengan Nabi, yaitu kebaikan kepada Nabi itu cuma satu, bahagia saat Nabi dilahirkan. Namanya Suwaibah Al-Aslamiyah, pembantu atau abid ya, kalau bahasa amat kalau perempuan itu budak perempuan yang melayani Abu Lahab itu dimerdekakan. Tuan gitu kata Suwaibah itu, Anda sudah mempunyai ponakan. Siapa? Itu Aminah melahirkan. Iya, alhamdulillah, dia bersyukur ya, bahagia. Udah, kamu sekarang urus tuh bayi Aminah. Sekarang kamu urus tuh bayi Aminah itu ya. Kamu sekarang nggak jadi budak saya lagi. Nah, pokoknya kamu sekarang merdeka. Nah, Suwaibah Al-Aslamiyah ini menjadi ibu susunya Rasulullah, karena memang adat ya. Kalau adat itu kebiasaan, keumuman, bayi itu bisa disusui siapa saja. Kalau bayi hanya disusui ibunya, katanya nih pada zaman jahiliyah dulu, nanti kecerdasannya kurang, katanya begitu. Padahal setelah diteliti zaman sekarang tentu tidak sedikit, itu hanya jahiliyah saja. Sehingga ibu susu Nabi itu ada beberapa ya, tidak hanya Suwaibah, tapi ada lagi Halimatus Sa'diyah, 2. Ibu susu Nabi itu Suwaibah Al-Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin 'inda miladih. Jadi Suwaibah Al-Aslamiyah itu budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan Abu Lahab ketika mendengar kabar Nabi dilahirkan. Nah, itu. Nah, setelah Rasul menjadi Rasul, ini Rasulullah SAW sangat hormatnya kepada ibu susu yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Ketika Nabi perang, kan Rasul ini mendapatkan humusah. Humusah itu adalah seperlima dari jarahan. Jadi setelah orang perang itu nanti harta orang-orang kafir itu dijarah, dan jarahan itu halal, bukan jarah DPR ya. Kalau jarah DPR itu tidak dibenarkan itu, karena dia orang yang bersalah yang memang itu kemarahan. Jadi jarah DPR mah ini haram secara hukumnya. Tapi memang ya biar tahu rasa aja dah ya. Jadi lihat konflik tentang orang demo terus sejarah para DPR ini perasaan ya biarin gitu, syukur-syukur. Dan gimana sih ya,
Memang perbuatannya tidak dibenarkan menjara itu, tapi memang biar tahu rasa juga gitu ya. Orang DPR itu merasakan bagaimana gitu hidup orang-orang susah, malah joget-joget saat kenaikan gaji gitu. Nah, ini jarahan itu halal gitu ya. Dan Nabi SAW mendapatkan bagian 40 onta saat setelah kurang di peperangan. Datang Suhaibah Aslamiyah nih. Suhaibah Aslamiyah datang bertamu kepada Rasul dan sangat disambut Rasul. Rasul sampai menurunkan imamah. Imamah itu adalah ikat kepala. Kalau bapak-bapak atau saudara-saudara lihat tadi wali itu ya, di foto-foto wali itu apa sebut kan ada ikat kepala, itu namanya imamah. Tahu para habaib sering pakai itu. Nah, imamah itu dilepas, diampar jadi tempat tikar gitu ya, tempat tikarnya untuk duduk ibu angkatnya yaitu Suhaibah Aslamiyah. Setelah dijamu dengan sebagaimana luar biasanya karena ibu susu ya, setelah pulang disuruhlah oleh Nabi sahabat untuk menggiringkan miliknya yaitu 40 kambing mengikuti Suhaibah Aslamiyah. Luar biasa, satu kambing 5 juta, 3 juta lah, 3 juta kali 40 luar biasa. Nah, ini Suhaibah Aslamiyah. Kebahagiaan Abu Lahab karena mendengar kabar Nabi dilahirkan itu sampai memerdekakan Suhaibah Aslamiyah dan suruh menyusui Nabi, dan ini menjadikan sebab diringankan siksaannya Abu Lahab nanti di akhirat. Itu kan kemarin keterangannya udah, idza kana hadaka fi ja'adamu wa tabzidahu bil jahim wa la da'ata annahu fi yawmil isin daiman yukhaffafu anhu lisyururi li Ahmad fama kana dhannu bil amdi alladhi kana umruhu bi Ahmad masrura matan wahida. Keterangannya. Bagaimana keadaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbangga bergembira dengan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Maka kalau orang punya sambungan dengan Nabi, bahagia dengan kelahiran Nabi, maka itu ada pertolongan syafaat Nabi. Yang selanjutnya adalah pertolongan Nabi kepada orang terdekat yang tidak mau beriman, yaitu contohnya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah orang yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak mau beriman kepada Nabi. Jadi di nerakanya diriwayatkan dalam hadis bahwa Abu Thalib ini ada di bawah neraka, gitu ya. Tetapi Rasulullah SAW menolongnya, mengangkatnya, menariknya dari bawah neraka itu menjadi paling ringannya siksa. Paling ringannya siksaan. Ringan-ringannya siksaan itu ternyata apa? Digambarkan di dalam hadis yang lain oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada sandal yang terbuat dari api, nanti dipakaikan oleh seorang ahli neraka, nanti yang setelah dipakai yang mendidih ubun-ubun saking panasnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Seringan-ringannya itu. Tapi segitu tuh lebih ringan daripada sebelumnya. Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selamat masuk surga karena ibadahnya dan memang sudah diberikan fadl Allah, kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk surga tanpa hisaban, maka dia bagaimana jika mendapatkan syafaat Nabi? Maka dia itu akan naik derajat di surganya. Yang tadinya mungkin surga yang rendah biasa menjadi surga yang tinggi, Firdaus gitu ya. Jadi itulah di antara syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya diharapkan oleh kita. Dari pokok maulid ini kita berharap mendapatkan syafaatnya di besok tadi. Untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi, yaitu kita menjadi ahli la ilaha illallah, yaitu beriman kepada Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi tanamkan kecintaan kita kepada Allah, kuatkan kecintaan kita kepada Allah. La ilaha illallah itu tertanam tidak hanya di mulut tapi juga di hati. Iman, ini pokok iman ya. Pokok iman itu la ilaha illallah. Dari segala aspek keimanan ujung-ujungnya la ilaha illallah.
tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah tujuan kita. Maka kita sering baca tuh, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, maksudi wa ridhaka matlubi, itu maksud dan tujuan itu karena beda. Ada orang bermaksudnya ke masjid, ada ini beda nih tujuan. Maksudnya ke masjid tapi tujuannya ada yang memang sholat. Ada orang maksudnya ke masjid tapi tujuannya hanya ke WC, lewat doang. Ada orang maksudnya ke masjid tapi tujuannya dia tidur di masjid, istirahat kecapean. Nah ini orang maksudnya bisa sama ibadah kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi bisa jadi yang dicari atau tujuannya adalah ada yang dia ingin kaya dunia, ada yang ingin punya jabatan, ada yang ingin apa namanya gitu ya, mendapatkan jodoh, ada yang ingin selain itu. Itu tidaklah benar. Yang walidho kamatlubi, yang benar adalah maksud dan tujuannya semuanya adalah Allah. Nah ini adalah orang yang pertama yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan. Jadi keimanan akan akhirat ini sesuatu perkara yang tidak bisa dibuktikan dengan akal ya, dengan ilmu pengetahuan sekarang. Jadi surga neraka itu sampai sekarang pun belum ada astronom atau ahli-ahli fisika yang membuktikan akhirat, kubur, syafaat, terus apa itu namanya, mahsyar, itu belum ada. Hanya iman baca, percaya aja udah. Jadi kita, kata Nabi begitu ya udah percaya aja, itu yang paling utama. Yang paling utamanya adalah pokok pembuka kita dengan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan, keimanan. Karena kalau tidak iman, tidak percaya, berarti kufur, karena al-imanu didum kufri. Kalau orang sudah tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka dia kufur. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencari orang, memberikan syafaat kepada orang yang mithqal dzarratin minal iman. Ada orang yang punya sedikit keimanan. Maksud iman di situ adalah amal soleh. Jadi amal soleh, orang yang asal iman kepada Allah, percaya kepada Allah, meskipun amalnya sedikit, nanti akan dapat pertolongan Nabi dan syafaat Nabi. Itu nanti orang yang banyak dosa, tapi tetap dia akan ditolong, diselamatkan oleh Nabi, diberikan minum telaga Kausar, dikembalikan seperti apa adanya. Karena kalau orang sudah masuk neraka itu jadi hitam, ya. Jadi wajahnya itu menjadi hitam legam. Karena apa? Neraka itu gelap gulita, tidak digambarkan di buku-buku seperti merah. Nah, api dunia itu begitu. Api dunia itu berwarna, ada yang merah, ada yang biru. Itu merah itu ternyata lebih ringan daripada yang biru. Yang biru itu lebih panas. Kemudian yang lebih lagi apa itu, gitu ya, sampai yang hitam itu nanti di akhirat itu, ya, itu lebih tajam lagi itu. Nah, ketika Nabi Adam kan meminta kepada Allah untuk ingin api, itu dikasih oleh Allah. Hanya dari ujungnya api neraka itu, dari ujungnya asap, bukan apinya, dari asapnya paling ujung diambil, kemudian itu juga direndam di lautan, ya, di segara lautan selama 70.000 tahun. Itu ya, direndam selama 70.000 tahun. Setelah itu diberikan kepada Nabi Adam dan satu gunung hancur. Itu neraka. Yang kedua adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang sesungguhnya. Orang kalau sudah cinta, ini maksud mana cinta itu fan, ya, bukan cinta birahi. Cinta kepada Nabi SAW itu adalah sekarang itu dengan pembuktiannya dengan melaksanakan sunnah, ya. Cinta sekarang ini adalah pembuktiannya dengan melaksanakan sunnah Nabi atau mengikuti akhlak daripada akhlak Nabi SAW. Saya menulis dari kitab-kitab akhlak Nabi, meruntutkan seluruhnya itu
akhlak Nabi itu ada yang saya temukan ya, selain itu nggak ditemukan lagi, itu ada 133 akhlak Nabi. Ternyata lebih banyak lagi yang belum tertulis. Mau nulis lagi malas. Hanya tertulis 133 akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya tahu. Padahal lebih banyak lagi. Yaitu dengan membuktikan bahwa mengikuti akhlak Nabi dan melaksanakan sunnah Nabi. Sunnah Nabi banyak. Sunnah Nabi di dalam sholat ada kesunahan yang banyak. Di dalam puasa ada kesunahan yang banyak. Di dalam makan ada kesunahan yang banyak. Di dalam berjalan, minum, tidur, di keseharian itu banyak sekali sunnah Nabi yang terdapat itu. Dikumpulkan pernah itu lebih dari 200 sunnah. 200 sunnah Nabi, lebih bahkan. Karena ibu-ibu itu ada silsilah ngaji itu biasanya. Kalau sunnah ya ada sunnah, nanti ada harinya itu ya, bahas tentang sunnah Nabi. Dari mulai awalnya itu sholat itu. Di dalam sholat fardu 5 waktu saja itu banyak sekali sunnahnya. Seperti takbir ihram itu wajib, mengangkat tangan ini sunnah. Ini jika saudara Allahu Akbar gini aja udah itu sah. Tapi mengangkat itu sunnah yang termasuk. Kemudian membaca Allah berkabir alhamdulillah itu sunnah. Tidak baca itu pun langsung Al-Fatihah itu sah. Makanya termasuk sunnah kedua. Terus kemudian takbir intiqal itu sunnah. Kalau takbir wajib, takbir intiqal itu mengucapkan Allahu Akbar ketika mau ruku, berubahan, nah itu juga sunnah. Maka di dalam sholat itu juga banyak sekali sunnah. Sampai tahiyat awal itu sunnah abad, termasuk kunut itu sunnah abad. Ada sunnah yang sangat. Terus di dalam sholat sunnahnya pun beraneka ragam, seperti kemarin sholat gerhana malam Senin dari mulai jam 11.27 itu mulai sholat sunnah gerhana bulan. Pas puncaknya itu adalah jam 1:11 itu sudah tertutup. Makanya saya di atas kemarin itu lihat luar biasa indahnya itu gerhana, kita lihat secara langsung itu luar biasa. Dan salah satunya itu jam 2 lebih karena perkiraan itu 3 jam itu gerhana itu. Maka waktu ngelaksanain di sini orang-orang padahal masih pada takbiran nih itu jam 2 lebih itu. Jam 2 lebih. Itu termasuk sunnah Nabi, sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu banyak sekali sholat sunnah. Ada 50 berapa tuh? Lebih 50 lebih sholat sunnah. Makanya Pak Haji Intis tuh setiap hari itu nggak kurang 50 salam. Luar biasa Haji Intis. Mulai awabinnya 6 gitu ya, duhanya ada 8 rakaat. Terus mulai dari tahajudnya dan lain-lain. Jenis sholatnya itu pun sampai 50 lebih sholat sunnah yang lebih utama. Kemudian ada setiap sholat sunnah juga momen-momennya. Nah ini orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi dari pertama tadi ahli la ilaha illallah, orang yang beriman kepada Allah kholisun mukhlisun. Yang kedua adalah ahli sunnah, orang yang paling banyak melaksanakan sunnah. Yang ketiga adalah ahli sholawat, orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sholawatnya yang ketiga ya. Ada yang lebih utama ternyata menjalankan sunnahnya itu. Apalagi semuanya digabung. Kalau semuanya digabung lebih hebat lagi itu. Kita juga ahli la ilaha illallah, ahli sholat sunnah, kemudian ahli amalan sunnah, kemudian juga ahli di dalam zikir sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasti besar kemungkinan dia akan mendapatkan syafaat Nabi. Maka dalam satu hadis, man qara'a sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah wajabat lahu syafaati. Barang siapa setiap hari kula yaumin, setiap hari membaca sholawat 100 kali enggak pernah kurang. 100 kali membaca sholawat kepada Nabi, wajabat lahu syafaati. Maka wajib kata Rasul dia beri syafaat. Wajib. Mana maksud wajib itu pasti dia dapat syafaat gitu. 100 setiap hari. Salawatnya mah tidak ditentukan. Boleh salawat paling baik sallallahu alaihi wasallam Jibril. Nah itu ketiga itu adalah yang berpotensi paling
akan mendapatkan orang itu mendapatkan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhirat ya, urusannya akhirat. Itu saja mungkin ya.